Sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan wawancara kepada mbaknya. Perkenalkan, saya Amelia Fatimah. Saya mahasiswi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Bolehkah saya tahu identitas mbaknya? Boleh mbak. Namanya siapa ya mbak? Nama saya Francisca Amelia. Umurnya berapa mbak? 19 tahun. Kalau pekerjaannya? Mahasiswa. Tinggi badan sama berat badan mbak? Untuk berat badannya di 49 kg, untuk tinggi badannya dari 168 cm. Saya mohon izin ya mbak untuk melakukan wawancara. Wawancara ini tujuannya untuk mengetahui kebiasaan makan Mbak Diska selama 1 bulan terakhir dan jumlahnya. Kemudian saya akan menyebutkan satu persatu bahan makanan tersebut, dan Mbak Diska cukup menjawab seberapa sering Mbak Diska mengkonsumsinya, seperti sekali sehari, seminggu, sebulan, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Tujuannya untuk mengetahui kebiasaan makan Mbak Diska dan nilai gizinya. Kemudian hasil wawancara ini akan digunakan untuk melakukan perencanaan diet yang akan kita sepakati. Mengingat wawancara ini sangat penting, saya mohon kepada Mbak Diska untuk berbicara sejujur-jujurnya, karena jika terdapat kebohongan sedikit pun dikhawatirkan akan mengganggu perencanaan diet yang kita setujui. Baik mbak, kita mulai dari makanan pokok ya. Apakah Mbak Diska mengkonsumsi nasi? Iya mbak, konsumsi. Dalam 1 hari berapa kali mbak? Biasanya 3 kali mbak. Itu seberapa banyak mbak? Biasanya sekali makan itu nggak tentu ya mbak, tapi kebanyakan itu mungkin 2 centong nasi. 2 centong nasi mbak? Iya. Kalau boleh tahu centongnya tuh seberapa ya mbak? Saya mohon izin untuk memperlihatkan ukuran centongnya ya mbak. Saya tuh biasanya tuh yang ini mbak, yang centong nasi rice cooker. Berarti sekali makan tuh 100 gram ya mbak? Iya mbak. Kalau kentang Mbak Diska masih makan? Iya mbak, masih mbak. Seberapa sering ya mbak? Dalam sehari, minggu, atau bulanan? Sebenarnya nggak sering-sering banget sih mbak, mungkin 1 bulan 3-4 kali. Kalau yang lebih sering 3 atau 4 kali mbak? Yang 3. Selanjutnya kita lanjut ke lauk hewani ya mbak. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi ikan bandeng? Iya, masih mbak. Berapa kali dalam sebulan mbak, kalau boleh tahu? Sebenarnya nggak tentu juga sih mbak, tapi mungkin 1 bulan bisa 3 kali mungkin. Itu ukurannya seberapa ya mbak? Satu biasanya itu 1 ekor itu, tapi nggak pakai kepalanya, jadi dari bagian ke ekornya gitu mbak. Itu teknik pengolahannya bagaimana ya mbak? Biasanya digoreng. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi hati ayam? Enggak mbak, aku nggak suka soalnya. Baik mbak, kita lanjut ke lauk nabati ya mbak. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi tempe kedelai? Iya. Seberapa sering ya mbak? Dalam 1 minggu, atau sebulan, atau bahkan sehari sekali? Seminggu tuh bisa 5 kali ya sih mbak. Teknik pengolahannya bagaimana mbak? Biasanya digoreng. Kalau boleh tahu potongannya seberapa ya mbak? Sedang sih mbak, biasanya. Saya mohon izin untuk mencarikan dulu ya mbak. Iya mbak.
Kalau boleh tahu yang mana ya Mbak? Biasanya itu yang ini Mbak. Berarti tadi kan sering mengkonsumsinya 5 kali dalam seminggu ya. Berarti seminggu tuh sekitar 150 gram ya Mbak? Iya Mbak. Maaf Mbak, seminggu berarti 250 gram ya? Oh yang ini ya Mbak? Iya. Iya Mbak. Kalau teknik pengolahannya bagaimana ya Mbak? Digoreng Mbak biasanya. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi tahu Mbak? Masih Mbak. Berapa kali dalam sebulan atau seminggu? Seminggu biasanya mungkin 3 kali Mbak. Saya mohon izin untuk menunjukkan ukurannya ya Mbak. Segini atau yang ada di sini Mbak? Biasanya itu yang satu, oh ini yang satu potong gitu sih Mbak, satu potong sedang. Satu potong sedang Ya, ini. berarti yang 40 gram ya Mbak? Iya, Mbak. Kalau boleh tahu teknik pengolahannya bagaimana Mbak? Biasanya digoreng gitu Mbak, pakai tepung gitu. Baik Mbak, sebelum saya lanjut ada nabati yang dikonsumsi selain tempe dan tahu Mbak? Kayaknya udah nggak ada sih Mbak. Kalau nggak ada kita lanjut ya Mbak. Kita masuk ke sayuran ya Mbak. Apakah Mbak Diska mengkonsumsi bayam Mbak? Iya Mbak. Biasanya mengkonsumsinya seberapa Mbak? Biasanya mungkin ini sih Mbak, dua centong sayur gitu, 2 sendok sayur. Saya mohon izin untuk memberitahu dulu ya Mbak. Oh iya Mbak, mau tanya, kalau bayamnya biasanya dimasak apa Mbak? Dimasak itu Mbak, sayur bening bayam itu Mbak. Yang berarti ini ya Mbak, satu centong kan 15 Iya, gram, Mbak. berarti sekali makan 30 gram ya Mbak? Betul. Itu seberapa sering Mbak? Biasanya mungkin 1 bulan itu 3 kali Mbak. Baik. Selanjutnya apa Mbak Diska masih mengkonsumsi sawi Mbak? Iya. Itu biasanya diolah apa Mbak? Biasanya direbus Mbak. Seberapa banyak ya Mbak kalau boleh tahu? Sebenarnya Mbaknya mungkin 2 centong sayur itu Mbak, 2 sendok sayur. Sebelum saya lanjut ke buah-buahan, adakah sayuran lain yang masih dikonsumsi Mbak yang belum saya sebutkan? Udah sih Mbak. Baik Mbak, kita lanjut ke buah-buahan ya Mbak. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi semangka? Iya Mbak, masih. Itu seberapa Mbak seringnya? Biasanya mungkin 1 minggu itu mungkin 2 kali gitu Mbak. Itu potongannya segini Mbak? Iya Mbak, satu kali makan itu biasanya mungkin 2 potong gitu. 2 potong ukuran 180 gram ya Mbak? Iya. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi alpukat? Iya Mbak, masih. Frekuensi dalam Mbak Diska mengkonsumsi alpukat seberapa banyak Mbak? Mungkin seminggu sekali Mbak. Itu potongannya seberapa Mbak?
Segini Mbak, Iya, tapi agak lebih lebih gede lagi daripada itu mbak. berarti lebih dari 60 gram ya Mbak? Iya. Ada buah-buah lain yang masih dikonsumsi yang belum saya sebutkan Mbak Diska? Mungkin apa ya mbak ya? Udah sih makanya. Baik Mbak, kalau udah kita lanjut ke minuman ya Mbak. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi susu kedelai? Iya masih. Frekuensi dalam mengkonsumsi itu seberapa banyak Mbak Diska mengkonsumsinya? 1 bulan mungkin 4 kali 5 kali gitu mbak. Lebih seringnya 4 kali atau 5 kali Mbak? 4. Ukurannya seberapa ya Mbak? 1 gelas belimbing itu mbak. 1 gelas belimbing ya Mbak. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi susu sapi? Iya masih. Itu dalam bentuk kemasan atau bentuk segar Mbak? Yang kemasan sih mbak. Kalau boleh tahu ada mereknya Mbak? Ultra Milk. Kalau enggak ya kira-kira segitu mbak. Seberapa sering Mbak Diska mengkonsumsinya? Seminggu mungkin 3 sampai 4 kali lah mbak. Lebih seringnya 3 atau 4 kali Mbak? 4. Kalau boleh tahu susu sapinya tuh yang plain atau yang ada rasa-rasanya Mbak? Ada yang rasa sih mbak, jarang gitu. Kalau boleh tahu yang rasanya apa Mbak? Biasanya kalau nggak coklat yang strawberry. Ukuran susu sapi yang Mbak Diska konsumsi itu yang seberapa Mbak? Yang kemasan sedang itu sih mbak. Oh yang segini. Iya, Ya. yang sedang itu yang kecil. Baik Mbak, saya lanjut ya. Apakah ada minuman lain yang dikonsumsi yang belum saya sebutkan Mbak? Udah mbak. Baik Mbak, kita akan lanjut ke snack ya Mbak. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi Bika Ambon? Iya, kadang-kadang. Seberapa sering Mbak mengkonsumsinya? Mungkin 1 bulan sekali. Itu potongannya seberapa Mbak? Sedang sih mbak, biasanya 1 kali makan tuh mungkin 2 potong. 2 potong. Saya mohon izin untuk memperlihatkannya ya Mbak. Iya. Segini Mbak, Iya mbak, tahu. berarti sekali makan tuh 100 gram ya Mbak? Iya. Saya lanjut ya Mbak. Apakah Mbak Diska masih mengkonsumsi sale pisang? Iya mbak, masih. Frekuensinya dalam bulanan, mingguan, harian tuh berapa kali Mbak? Mingguan sih mbak, mungkin seminggu bisa 4 kali gitu. Kalau boleh tahu, sale pisangnya tuh yang sale pisang murni atau yang udah digoreng pakai tepung atau bagaimana? Itu mbak, yang apa namanya, yang ada tepungnya itu. Tepung ya Mbak? Iya. Kalau boleh tahu ukurannya seberapa ya Mbak? Itu kan biasanya potongan panjang-panjang gitu Iya. ya mbak. Itu biasanya mungkin 1 kali makan 3 potong gitu. Baik Mbak, ini kan wawancaranya udah selesai. Saya mohon izin untuk membacakan kembali, Mbak Diska mengkoreksi ya. Saya mulai dari makanan pokok ya Mbak. Iya. Mbak Diska tadi mengkonsumsi kentang sebanyak 3 kali dalam sebulan. Lalu nasi 2 centong rice cooker 3 kali sehari. Terus lauk hewani, ikan bandeng 1 ekor 3 kali dalam sebulan, cara masaknya digoreng. Lalu hati ayam Mbak Diska tidak pernah mengkonsumsi karena tidak suka.
Lanjut lauk nabati, tempe kedelai ukurannya besar 5 kali dalam seminggu dan pengolahannya digoreng. Kemudian ada tahu yang potong sedang 3 kali dalam seminggu dan goreng tepung. Lanjut ada sayuran, ada sayur bayam dimasak bening, itu 2 centong sayur, frekuensinya 3 kali dalam sebulan. Lalu ada sawi sebanyak 2 centong sayur, lalu direbus. Lalu ada buah-buahan, yaitu semangka 2 potong 2 kali seminggu. Lalu ada alpukat 1 buah sekitar 60 gram, lebih dari 60 gram 1 kali dalam seminggu. Lalu yang minuman ada susu kedelai sebesar 1 gelas belimbing 4 kali dalam sebulan. Lalu ada susu sapi kemasan kotak sedang 4 kali dalam seminggu. Lalu ada snack ya Mbak. Yang pertama ada pika Ambon 2 potong frekuensinya 1 kali sebulan. Lalu ada sale pisang 3 potong panjang, frekuensinya 4 kali seminggu dan digoreng tepung. Baik Mbak Diska, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kepada Mbak Diska. Selamat beraktivitas kembali Mbak. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Mbak.